Shalom dan salam sejahtera buat kita semuanya. Bapak Ibu, sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, kiranya menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian di hari Jumat, tanggal 6 Mei 2022, tertulis di 1 Petrus 2 ayat yang ke-23. Isinya demikian. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang pasti punya harga diri dan juga punya perasaan. Dan semua orang akan berusaha untuk menjaga harga dirinya dan perasaannya. Dan tak seorang pun manusia yang ingin agar harga dirinya dan perasaannya diremehkan, dilecehkan, atau tidak dihargai oleh orang lain. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hal menjaga harga diri dan menjaga perasaan orang lain, kita sering lupa bahwa mereka pun memiliki atau mengingini harga diri dan perasaannya dihargai juga. Atau sebaliknya, kita berbuat baik kepada orang lain, tapi kita boleh diperlakukan dalam hal harga diri dan perasaan kita, mereka tidak memperhatikan. Dalam hal itulah kita boleh sering, maksudnya dalam hal menghargai dan memahami perasaan orang lain, kita sering gagal. Dan itulah asal muasal dari perpecahan atau perselisihan atau permusuhan, bahkan bencana. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus telah memberikan contoh panduan hidup kepada kita masing-masing sebagai orang yang mengikut Dia, bahwa dalam hal menghadapi cacian, makian yang diberikan oleh orang kepada Dia, Dia tidak membalasnya sama seperti yang manusia sampaikan kepada Yesus, tetapi Dia menyerahkan semuanya itu kepada Allah yang hakim dengan adil. Untuk hal itulah, di perjalanan kehidupan kita, di tengah-tengah keinginan yang kita upayakan di dalam kehidupan kita dalam hal perasaan dan harga diri, marilah kita selalu dalam hal merendahkan diri, juga dengan memahami sesama di keberadaannya masing-masing. Janganlah perbedaan yang ada di antara kita, atau janganlah juga ketika orang tidak memperhatikan, tidak memperlakukan kita sesuai dengan apa yang kita ingini, janganlah kita terus memutus, bahkan membangun hubungan yang tidak baik kepada mereka. Teladan contoh yang diberikan oleh Yesus, itulah yang menjadi panduan hidup kita di dalam perjalanan hidup kita dan pekerjaan kita, sebagaimana Tuhan yang memberikannya kepada kita masing-masing. Dan hari ini pun juga, marilah berangkat untuk melanjutkan tugas-tugas kita dengan penuh kerendahan hati, sebab disitulah kita memiliki keistimewaan sebagai orang yang mengikut Dia. Sama seperti Paulus katakan ke jemaat di Roma, bahwa kita sebagai pengikut Kristus, orang percaya, adalah menjadi lebih istimewa, tidak sama dengan dunia ini. Tentu itu dinampakkan, diwujudkan melalui karakter yang Tuhan kehendaki. Kiranya Tuhan menyertai
dan memberkati kita semuanya dalam tugas-tugas kita kesehariannya. Amin, kita berdoa. Kembalikan bersyukur kehadirat-Mu Tuhan. Tuhan telah memberikan panduan hidup bagi kami di dalam hal menjalankan setiap pekerjaan kami dan juga membangun hubungan kepada sesama. Agar kami selalu hidup dalam kedamaian, saling melengkapi, saling memahami, tidak membalaskan cara orang jahat kepada kami, tetapi kami hidup dalam damai yang dari Tuhan. Itulah yang memberkatkan dan memampukan kami Tuhan hari ini untuk melanjutkan tugas kami. Nama-Mu lah semakin dimuliakan dan ditinggikan. Amin. Shalom dan salam sejahtera buat kita. Tuhan memberkati kita semua. Horas.